Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Khairani, NIM 310119012670 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan arsitektur enterprise dan 5W+1H. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise atau dikenal juga dengan enterprise arsitektur adalah praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis bagi suatu perusahaan untuk keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis. Seorang EA menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Arsitektur enterprise terdiri atas beberapa fase menurut The Open Group 2009, yaitu Preliminary Phase, Requirement Management, Phase A, Architecture Vision, Phase B, Business Architecture, Phase C, Information System Architecture, Phase D, Technology Architecture, Phase E, Opportunity and Solution, Phase F, Migration Planning, Phase G, Implementation Governance, Phase H, Architecture Change Management. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus ke preliminary fase. Fase awal atau preliminary phase adalah metode generik dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai enterprise yang berbeda dan dalam hubungannya dengan berbagai kerangka kerja arsitektur lain jika diperlukan. Fase awal ini melibatkan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memulai dan menyesuaikan untuk mendefinisikan kerangka kerja spesifik organisasi. Pada fase ini, terdapat prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W+1H. Prinsip-prinsip perencanaan arsitektur yaitu yang pertama ada prinsip bisnis, yang kedua ada prinsip aplikasi, dan yang ketiga adalah prinsip data, dan yang terakhir yaitu prinsip teknologi. Unsur 5W+1H pada preliminary fase terdapat identifikasi 5W+1H yaitu yang pertama ada what, yaitu material yang digunakan untuk membangun sistem. Yang kedua yaitu ada who, yaitu aturan dan organisasi. Yang ketiga yaitu adalah where, yaitu lokasi, topografi, dan teknologi. Yang keempat yaitu ada when, yaitu kejadian, siklus, jadwal. Dan yang kelima yaitu ada why, yaitu tujuan, motivasi, dan inisiatif. Dan yang keenam yaitu ada how, yaitu melaksanakan aktivitas. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas sedikit tentang usaha kebab mini Ummu Hafiz. Kebab mini Ummu Hafiz adalah sebuah usaha industri rumahan yang berlokasi di Jalan Bina Permata, Komplek Berlian Permai nomor 32, Banjarbaru Utara. Usaha industri ini dibangun pada tahun 2019. Namun, sekitar tahun 2020, pemilik kebab mini ini kemudian membuka cabang usaha di rumahnya, tepatnya di Jalan Raya Stagen RT 7 Kabupaten Kota Baru. Penjualan produk kebab mini menggunakan promosi melalui media online untuk menarik perhatian pelanggan agar mencoba produk ini. Produk kebab mini memiliki keunikan dan keunggulan, yaitu bahan yang dipakai untuk produk kebab sangatlah bagus dan berkualitas. Dalam hal membuat kebabnya pun juga dengan cara-cara higienis. Beberapa bahan seperti tortilla, daging, dan saus diimpor dari Banjarbaru. Sedangkan untuk bahan sayurnya seperti sawi putih dibeli dari pasar Kota Baru. Cara menyantap kebab ini yaitu tanpa menggunakan alat makan.
Kebab mini ini pun tidak hanya memakai bahan tortilla, tetapi juga ada yang memakai kulit lumpia. Untuk kebab mini yang memakai kulit lumpia, cara memasaknya yaitu dengan digoreng. Dalam sehari, pemilik usaha kebab bisa membuat minimal 10 box kebab dan pengantaran kebab ini masih dilakukan sendiri. Tetapi kadang-kadang pemesan mengambil sendiri ke rumah pemilik usaha tersebut. Dari hasil pembahasan tentang usaha kebab mini Ummu Hafiz, prinsip-prinsip yang saya dapatkan yaitu yang pertama, prinsip bisnis. Pembuatan kebab harus sesuai dengan prosedur yang telah dibuat dan pemasaran produk yang harus sesuai dengan lingkup daerah dan target pasar yang sudah ditentukan. Yang kedua, yaitu prinsip data. Data yang dikelola harus disimpan dengan baik di tempat penyimpanan agar data bisa diakses kembali saat data itu diperlukan. Untuk 5W+1H, hasil wawancara yang saya dapatkan dari narasumber yaitu unsur what, deskripsinya, pencatatan pesanan dan penjualan. Data-data yang dipakai adalah data pengiriman barang, data modal, data bahan baku, data harga jual, data lokasi, data asumsi, data promosi, data biaya tetap, data pengeluaran biaya. Unsur who, deskripsinya yaitu pemilik usaha kebab. Unsur where, deskripsinya Jalan Raya Stagen RT 7 RW 2 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Unsur when, deskripsinya yaitu pembuatan sistem UMKM Bisnis 2021. Unsur why, deskripsinya yaitu yang pertama, karena melihat pasar yang lumayan begitu ramai dan saat itu masih belum ada yang melakukan usaha kebab di dekat rumah. Akhirnya muncullah ide untuk membuat usaha kebab ini. Yang kedua, karena saat itu masih belum ada ojek online di Kabupaten Kota Baru. Jadi untuk pengantaran kebabnya dilakukan sendiri. Unsur how, deskripsinya yaitu perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan framework TOGAF ADM versi 9. Kesimpulan. Arsitektur enterprise atau dikenal juga dengan enterprise arsitektur adalah praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis bagi suatu perusahaan untuk keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis. Fase awal atau preliminary phase adalah metode generik, dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai enterprise yang berbeda dan dalam hubungannya dengan berbagai kerangka kerja arsitektur lain jika diperlukan. Sekian presentasi dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.